Wal firqatut tasi'ah. Ini juga ada ya, orang-orang yang tertipu firqah ukhra minhum futinu bi kalami zuhad, yang mereka terkena fitnah akibat perkataan orang-orang zuhud. Zuhud itu baik ya. Zuhud itu baik, tapi ketika dia terlalu overdosis dengan kezuhudannya sehingga sama sekali meninggalkan dunia, sama sekali tidak mau bersosial, tidak mau beribadah untuk orang lain, ya akhirnya mereka memberikan nasihat kepada kawan-kawannya, wa ahadithuhum fi dhammid dunya, dunia itu buruk, dunia itu tercela, wa yu'idunaha ala nahwin ya ma yahfadunahu min kalamin hafaduhu. Mereka ya menghafal kalam-kalam itu, menghafal keburukan-keburukan dunia. Kita kemarin bahas bahwa dunia memang buruk, tapi tidak ada tempat lain bagi kita untuk bisa selamat dari akhirat selain di dunia ini. Ya. Kalau Anda benci sama dunia, bukan berarti dunia ditinggalkan sepenuhnya, tapi jadikan dunia sebagai lahan agar kita bisa beribadah. Nah, lalu ya, hafidhuhu min ghairi ahatatin bima'aniha. Menghafalnya tapi enggak dicerna gitu ya. Ya udah ditelan mentah-mentah perkataan ahli zuhud itu. Fa ya'idhuhum bi fi'li dzalika 'alal manabir. Baru juga dengar kata-kata orang zuhud, lalu dia nyampaikan di mimbar-mimbar. Lalu nyampaikan di apalagi nih? Maharib, mihrab. Wa ba'dhum fil aswaq ma'al julasa, ya. Sebagiannya menyampaikan di pasar-pasar, dan ini suatu keniscayaan ya, pada zaman itu memang orang banyak berkumpul di pasar, dan pasar itu menjadi salah satu pusat peradaban selain masjid. Ya, di masjid orang beribadah, bersosial, bermusyawarah, ya. Zaman dahulu orang ruang rapatnya di masjid. Ya, sejak zaman Rasulullah. Di pasar orang bermuamalah, ya, tahu di situ ada kebohongan apa, di situ ada kebenaran apa, di situ ketahuan semua. Timbangan yang dinaikkan, ya. Terus harga yang dibedakan dengan orang lain, itu semua ketahuan di pasar. Maka bisa jadi pasar adalah seburuk-buruk tempat, ya, dalam tatanan masyarakat. Tapi bukan berarti pasar ada tempat yang tercela. Memang banyak keburukan, ada riba di sana, ada penipuan di sana, ada macam-macam. Tapi tidak, tanpa pasar suatu komunitas atau suatu tatanan masyarakat tidak akan sempurna. Pasti harus ada pasar di situ. Ya, maka mereka menyampaikan di pasar-pasar ke orang-orang nongkrong, ya, orang-orang lagi nongkrong nih. Ada yang lagi pada makan roti misalkan. Datengin, ngomong tentang sesuatu, dunia seperti ini, gini, kamu harus kembali kepada Allah. Ya, itu kita kemarin sudah bahas mengenai, ya, orang-orang dari kawan kita di jamaah tabligh gitu ya. Itu sifat mereka demikian. Sifat jamaah tabligh memang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal-hal yang baik. Ayo kita sholat, ayo kita ke masjid jamaah, bahkan rumah-rumah diketokin, ya, nggak peduli yang di dalamnya itu orang muslim atau orang kafir, mungkin diketokin, disuruh, ya. Ada orang sebutan jaula, ya, ada yang bilang jaula artinya yang keliling-keliling gitu ya. Kawan-kawan saya di Palembang nyebutnya jaula gitu. Tapi nggak tahu kalau di Jawa ya namanya, ya, itu ya, jamaah tabligh gitu. Boleh, ya, nggak masalah. Tapi yang bermasalahkan adalah ketika mereka tidak punya ilmu untuk membangkitkan semangat orang. Yang punya hanya hanya semangat fisiknya saja. Mereka kuat badannya untuk ngetok-ngetokin ke rumah-rumah, tapi ternyata otak mereka, ya, masih perlu ditambahkan wawasan. Nah, wa yadhunnu annahu najin indallah. Mereka beranggapan bahwa dengan demikian saya selamat nih, ya, di hari kiamat kelak. Wa annahu maghfurun lahu. Mereka diampuni dosanya. Ya. Bihifdhihi li kalami zuhad, karena mereka menghafal kalam-kalam
ahli zuhud ma'khuluwihi minal amal, meskipun tanpa amal, ya. Meskipun hanya kata-kata saja, mereka menganggap diri mereka apa? Selamat, menganggap diri mereka sudah sukses. Ya. Itu ya. Jadi kemarin kita sudah bahas beberapa hal mengenai riya, ya. Riya dan sombong dan kiber itu sama-sama penyakit hati yang harus diobati segera kalau kita menerima atau melihat ada tanda-tanda itu di hati kita, ya. Riya itu kan ya menganggap dirinya sudah beramal, ya. Saya menganggap diri saya sudah beramal. Dengan demikian dari kata ada kaitan dengan kata ro'a, yaro, melihat, ya, ri'a'an nas, ya, kalau bahasa syar'inya, agar orang lain melihat, agar orang lain mungkin tatanan dasarnya level awalnya adalah melihat, level naiknya lagi agar orang lain memuji dia, gitu ya. Nah, ini salah satu sumber penyakit hati dan harus diobati segera kalau kita punya tanda-tanda ini. Itu ya seperti ini, orang yang merasa sudah nasihatin orang, ya, dan dia merasa sukses, merasa selamat di akhirat. Waliyadzubillah. Padahal mereka harus tahu bahwa Rasulullah SAW, para sahabat itu selain menasihatkan juga melakukan, ya, bukan hanya kata-kata saja. Ini kan likalami zuhad ma'akhuluhi minal amal. Mereka nggak berbuat, mereka nggak melakukan, mereka hanya ngomongin kata-kata orang zuhud saja sehingga mereka tertipu di situ. Wa huwa asyaddu ghururan. Mereka yang lebih parah, ya, ketertipuannya dibanding orang-orang sebelumnya. Taib. Tapi riya cukup di hadapan manusia, ya. Kalau di hadapan Allah itu wajib. Riya di hadapan Allah itu wajib. Tapi namanya bukan riya, nggak ada riya untuk di hadapan Allah, ya. Agar Allah melihat itu bukan riya, namanya ihsan. Ya, ihsan. Dan itu positif. Maksudnya ihsan apa? Setiap kita beramal, kita berharap Allah melihat, kita harap Allah mendengar. Tapi emang demikian, emang Allah Maha melihat, Maha mendengar. Tapi ada kali kita lupa, kita cuma beribadah, ya sudah, niat, sholat, kita lupa bahwa di situ yang memperhatikan saya adalah Allah. Jadi jangan sampai sholat saya nggak tumanina, jangan sampai sholat saya nggak khusyuk, jangan sampai sholat saya tidak, ya, berkualitas, karena Allah melihat, Allah tahu. Apa arti ihsan kalau dalam hadisnya? Ta'budullah ka'annaka tarahu. Wa illam fa innahu yarak. Kalau kamu, ya, seakan-akan kamu melihat atau, ya, ada di depan Allah. Kalaupun tidak demikian, maka yang pasti adalah Allah melihatmu. Tuh, riya di depan Allah. Tapi tidak ada bahasa riya di depan Allah. Ya, riya itu pasti di depan manusia.